Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah sistem operasi akan menjelaskan hasil mastering yang dibuat oleh kita, yang dimana kita itu meremastering sebuah sistem operasi yang bernama Linux Mint, dan untuk target usernya itu kepada developer web atau seorang pemrograman web. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Pirsa Dwiguna, dan teman-teman saya ada Mandala Rapenaditya, Muhammad Wahyudin Sawali, Riko Cahyadi Sugiantoro, dan Jiad Ropik Yahdianto. Kita lanjut ke pembahasannya. Pertama itu adalah latar belakang, di mana perkembangan teknologi website menuntut seseorang web developer atau seorang pemrograman web memiliki lingkungan kerja yang siap digunakan, instalasi berbagai perangkat lunak seperti editor code, web server, version control, hingga API. Testing membutuhkan waktu yang cukup lama apabila dilakukan satu persatu. Oleh karena itu, dilakukan remastering Linux Mint agar seluruh kebutuhan pengembangan web telah tersedia dalam satu sistem operasi. Tujuan kita meremastering ini yaitu remastering ini bertujuan untuk menghasilkan sistem operasi Linux Mint yang telah disesuaikan dengan kebutuhan web developer, sehingga pengguna tidak perlu lagi melakukan instalasi berbagai software secara manual setelah sistem operasi dipasang. Bertujuan 1. Mempermudah proses pengembangan web. 2. Menghemat waktu instalasi software. 3. Menyediakan lingkungan kerja yang siap digunakan. 4. Meningkatkan efisiensi konfigurasi sistem. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Jiad Ropik Yahdianto akan menjelaskan mengenai software dan tools yang terdapat dalam remastering SO sistem operasi kelompok 3. Dalam proses remastering ini digunakan VirtualBox sebagai media virtualisasi dan Linux Mint versi 22.3 Cinnamon sebagai sistem operasi dasar. Selanjutnya, dilakukan instalasi beberapa aplikasi yang umum digunakan oleh web developer seperti Visual Studio Code, Node.js, dan NPM, GitHub, Exam, Google Chrome, Postman, PHPMyAdmin, ClaimAV, dan Kubik Custom Ubuntu ISO Creator. Nah, selanjutnya adalah tahapan remastering. Proses remastering dilakukan secara bertahap, dimulai dari instalasi sistem operasi hingga menghasilkan file ISO baru yang telah dimodifikasi. Setiap tahapan bertujuan memastikan sistem berjalan dengan baik sebelum masuk ke tahap berikutnya. Adapun tahapan utamanya yang kami lakukan adalah, pertama itu adalah instalasi Linux Mint, kedua ada update dan upgrade sistem, ketiga itu instalasi seluruh tools, keempat itu ada konfigurasi menggunakan Kubik, kelima adalah pembuatan ISO, dan keenam adalah pengujian hasil ISO. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Di slide 6 ini menjelaskan proses instalasi software. Setelah Linux Mint berhasil diinstal, dilakukan pemasangan berbagai software pendukung pengembangan web. Seluruh aplikasi dipasang melalui package manager maupun installer resmi agar kompatibel dengan sistem operasi. Adapun beberapa fungsi software yaitu ada VS Code sebagai code editornya, terus ada Node.js dan NPM untuk menjalankan aplikasi JavaScript-nya, terus ada Git sebagai version control-nya, terus ada SAM sebagai server lokal, terus ada Postman untuk pengujian API, terus juga ada ClaimAV sebagai antivirus open source. Terus di slide yang ketujuh yaitu ada proses remastering dengan Kubik. Setelah seluruh software berhasil dipasang, proses dilanjutkan menggunakan aplikasi Kubik. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melakukan modifikasi isi sistem operasi melalui lingkungan CRUD sebelum dibuat kembali menjadi file ISO baru. Pada tahap ini dilakukan penambahan package, konfigurasi sistem, serta pembersihan change agar ukuran ISO-nya lebih ringan dan sistem menjadi lebih optimal. Oke, lalu di sini untuk
fitur yang tersedia setelah remastering itu ada VS Code, yang mana VS Code itu untuk melakukan coding. Lalu ada Node.js dan NPM, yaitu untuk melakukan instalasi framework, library maupun tools. Lalu ada Git untuk menghubungkan antara project dengan GitHub. Lalu ada XAMPP untuk melakukan web server. Lalu ada Postman untuk mengecek API. Ada ClaimAV untuk antivirus. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, yaitu untuk kelebihannya memiliki 4 poin. Poin pertama, instalasi software tidak perlu dilakukan lagi. Poin kedua, lingkungan kerja siap digunakan. Poin ketiga, menghemat waktu konfigurasi. Dan untuk poin keempat, memudahkan proses pembelajaran maupun pengembangan web. Dan untuk kekurangannya, yaitu memiliki 3 poin. Untuk poin pertama, ukuran file ISO menjadi lebih besar. Poin kedua, software perlu diperbarui secara berkala. Dan untuk poin yang terakhir, membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar. Dan untuk kesimpulannya, yaitu remastering Linux Mint berhasil menghasilkan sistem operasi yang telah disesuaikan untuk kebutuhan web developer. Seluruh aplikasi penting telah terintegrasi sehingga proses instalasi dan konfigurasi menjadi lebih cepat. Dengan adanya sistem operasi ini, penggunaan dapat langsung fokus pada pengembangan aplikasi web tanpa harus menghabiskan waktu menyiapkan lingkungan kerja. Terima kasih.